yang tua bangka udah tua gini nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Soalnya dia kalau nggak gitu dia nggak menang. Ternyata Maruf Amin bukan Jokowi yang milih, Pak. PDIP, Pak. Ya itu yang dipaksakan. Soalnya waktu Jadi itu bukan kan Jokowi. Betty. Jokowi nggak mau sama Maruf Amin, Pak. PDIP ternyata, Pak. Enggak apa-apa, waktu itu kan udah Betty. Beda-beda tipis sama si Prabowo untuk ngebus ya harus ini Maruf Amin dimajuin padahal dia nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya Tetap, itu persekusi. Ah, Makanya itu persekusi agama yang teramai ya zaman Jokowi sesi kedua ini. Banyak gereja ditutup, kebaktian iya, dibuka. makanya si Teddy mana tuh? Makanya PDIP katanya ideologinya Pancasila. Pelaksananya nggak Pancasila kan? pelawak penyanyi Pak Tobing, pelawak itu Iya. si Komeng itu bisa masuk ke DPR itu gimana coba? Nah, Itu Komeng itulah. tuh Pak Tobing menang tanpa bagi-bagi uang loh Komeng itu Pak Tobing. Cuman Iya. modal foto miring doang. Selamat malam, Jenderal. Selamat malam juga. Ya, ini saya mau tanya, Pak. Ini Ya. demokrasi Pancasila ini apakah bisa memungkinkan ada oposisi sebagai kontrol? Itu aja pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Oke. Di sistem politik demokrasi liberal itu memang ada yang disebut check and balance. Ya, ada oposisi. Tapi kalau demokrasi Pancasila sifat oposisinya beda karena musyawarah mufakat. Dia sebagai oposisi tapi musyawarah mufakat. Bukan terus langsung menjelekkan. Sekarang masalahnya apa? Seperti pemerintahan ini, apa masalahnya? Bisa dimusyawarahkan dulu. Jadi oposisinya itu bukan seperti di Amerika atau di Inggris teriak-teriak. Enggak perlu. Itulah demokrasi Pancasila. Ada kesalahan jalannya pemerintahan ini, ya nggak perlu kita berkelahi atau bertentangan begini mengoreksi, nggak perlu. Lewat musyawarah mufakat. Ya, lewat musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini ada masalah. Itu oposisi demokrasi Pancasila. Bukan oposisinya saling menyalahkan. Ya. Sekarang begini, apakah pihak oposisi pun tidak pernah berbuat salah? Pasti kan? Nah, itulah selama dulu waktu zamannya Orde Baru, ya, nggak ada oposisi. Demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat, untuk mencapai mufakat. Adem ayem 32 tahun nggak ada ribut-ribut. Ya kan? Tenang, stabilitas politik, stabilitas keamanan. Sekarang Bapak-bapak bisa menjamin nggak stabilitas keamanan sekarang ini? Stabilitas politik? Enggak, peluk tuai. Ya. Lebih gila Tapi kan lagi. Pak Tobing, Lebih gila lagi sekarang. Semua partai punya pasukan. Pak Tobing, yang digaung-gaungkan orang-orang yang berada di pemerintah ini, yang di legislatif ini, ada kecenderungan untuk abuse of power, Pak Tobing. Apakah mereka sengaja menggaungkan ini untuk menakut-nakuti rakyat, atau memang abuse of power itu bisa saja terjadi? Bagaimana menurut Iya, Pak Tobing? apa alasannya abuse of power? Ya, alasannya kan korupsi yang besar-besaran terpusat pada zamannya Pak Harto. Nah, ini yang dijadikan alasan oleh para pendukung demokrasi liberal ini, Pak Tobing. Oke, waktu Pak Harto demokrasi korupsi itu masih bisa dibaca beberapa orang. Kalau sekarang korupsinya hampir semua. Iya, hampir semua. Iya. Mana? Korupsinya malah berjamaah. Oke, terima kasih. Tapi itu masalahnya tergantung penegak hukum. Habis gimana? Memang karakteristik ya bangsa Indonesia, DNA-nya mungkin sudah korupsi semua. Koruptor. Ya mau bilang apa kita?
Ya Oke, inilah. izin Pak Jenderal. Ya, Berikutnya silakan. pertanyaan yang selanjutnya. Pak Matias Azali, silakan Pak Matias, ada yang mau dipertanyakan? Ya, Singkat. bisa dengar saya ya Pak. Makasih Pak Tobing. Bisa. Ya, Saya mau menanyakan, sebenarnya sudah pertanyaan saya itu yang tentang dua pertanyaan ya. Yang silakan satu lah. sih ya, manifesto ya yang Bapak buat Pejuang Perubahan Indonesia ini masuknya yang ini ya, kubunya Anies ya. Ya, Karena saya nggak melihatnya itu menolak pilpres curang ya. Mereka cuma mau menjalankan hak angket DPR saja ya. Sementara pertanyaan saya adalah, kalau pileg itu kan sebenarnya tidak demokrasi ya, karena kan dalam satu partai itu sebegitu banyak nomor urutnya, sementara kalau warga memilih partainya itu hanya bandarnya ya, mungkin nomor urut 1 atau siapa yang bayar lebih banyak itu yang dikasih nomornya ya, sementara warga tidak memilih berdasarkan orang calegnya, dan itu sudah terjadi sudah lama ya. Apakah pemikiran itu yang menyebabkan tidak demokrasi ya? Karena kan kalau calegnya terlalu banyak dalam satu partai, kita ada 24 partai, berarti buzzernya begitu banyak ya, yang berhubungan dengan Aceh. Kalau kita lihat kan Aceh itu kan juga begitu banyak ya partai-partai nasionalis yang menang di calegnya Sumatera Barat. Jadi saya nggak melihatnya sebagai ini adalah wilayah itu bukan nasional ya gitu. Yang kedua sih ya, sebenarnya pertanyaannya sama ya tentang Prabowo itu, apakah sebagai tanda kehormatan karena dia kan purnawirawan ya, diangkat, apakah itu ada perbedaannya dengan yang aktif sekarang ya kan, karena kan berhubungan dengan fasilitas gaji kan jadi berbeda ya, bintang 3 dengan bintang 4 ya, begitu Pak. nggak juga lah. Gaji itu pun sekitar bedanya nggak banyak. Saya terima 4, sekian juta. Prabowo juga terimanya seperti 4, sekian. Tidak menjadi 10 juta juga. Enggak, pensiunnya. Enggak. Jadi Jadi bintang 3 bintang 4 sama ya, itu ya hampir sama. fasilitas. Selisihnya paling 50.000, 100.000. Makanya impossible lah. Kalau saya lahir dari seorang prajurit, ya ayah saya seorang perwira, tapi perwiranya perwira pertama, ya tidak mewariskan apa-apa sama saya. Saya tidak mungkin bisa menjadi orang kaya, impossible, ya impossible. Kalau ada, wah punya mewah rumah segala macam itu, saya nggak tahu dari mana dia dapat duitnya. Kecuali mertuanya atau apa namanya, mertuanya atau bapaknya dulu pernah mewariskan. Nggak ada itu. Jadi contoh gini, ini yang Bapak ungkit tadi ya, udah saya catat juga ini. Manifesto Pejuang Perubahan Indonesia. Coba ya, kami mewakili jutaan pejuang perubahan dari seluruh Indonesia. Dengan ini menyatakan sikap. Siapa yang dia wakili? Siapa yang diwakili? Menolak pilpres curang. Calon dia nggak curang juga. Saya kan katakan tadi, berani dia nggak sumpah bahwa dia tidak berbuat curang? Maksudnya kubu Anies itu ya, Amin itu ya, yang Bapak Iyalah, masuk. sudah pasti. Sementara kubunya Ganjar juga ingin angket gitu, jadi bukannya. Iya, silakan aja. Presiden kan sudah bilang, silakan aja angket. Ya itu kan mereka sebenarnya kalau saya lihat itu harusnya dari awal-awal ya, MK itu kan DPR itu punya hak ya, kenapa nggak dilakuin sebelumnya ya, bulan-bulan November itu, kenapa sesudah quick count baru gitu. Nah, itulah strategi yang konyol. Karena merasa yakin dia menang. Lah, kan saya bilang, ini permainan strategi kok. Apa yang
seperti kampanye politik ini ya. Kampanye politik ini sama dengan kampanye militer. Jadi kampanye militer ya, saya beritahu. Yang namanya kampanye militer melaksanakan operasi ya terkoordinasi secara serentak. Secara serentak. Dan kalau dia mau menang, dia sudah mempersiapkan. Kalau Prabowo, ya katakanlah 2 kali dia gagal capres, 1 kali dia gagal cawapres. Dia sudah tahu apa kendala, apa hambatan, apa kelemahan saya, apa kekuatan saya. Sementara si Ganjar tenang-tenang aja. Si Anies juga begitu. Ya. Si Anies juga begitu. Mana ada upaya mereka? Cuman apa? Kalau Anda tidak siap dalam debat, ya tidak usah berdebat. Nah, sekarang dibalikkan. Kalau Anda tidak siap jadi presiden, jangan mencalonkan. Loh, kalau ternyata nanti menang, kalau yang dinamakan pilpres curang, dari dulu setiap pemilihan umum pasti ada komentar curang lah atau tidak curang. Tapi Nah, apa mereka? sebenarnya, ya, Pak Tobi, Ya, sebenarnya pertanyaan saya itu tentang demokrasi. Ya, demokrasi itu lebih ke untuk publik warga negaranya daripada pasangan calon itu ya. Saya pernah menanyakan ke carta politik Pak Yunarto, karena zamannya Jokowi itu yang terjadi itu banyak personal branding ya, sehingga Jokowi itu dipercaya sebenarnya karena survei-survei yang dilakuin itu buat personal brandingnya gitu. Jadi sebenarnya Indonesia ini belum demokrasi karena caleg yang dipilih itu berdasarkan bandar partai ya. Jadi ya caleg yang dulu 2019 dipilih itu kan warga itu memilih bukannya orangnya karena tahu apa yang diperjuangkan, tetapi kebanyakan warga Indonesia memilih partai dan partai itu memilih siapa calon yang banyak yang dia inginkan kan, sehingga calon-calon yang ada di satu partai bahkan di multi partai itu sangat banyak yang tidak terpakai kan. Itu sebenarnya bentuk-bentuk ketidakdemokrasian warga negara kita memilih siapa calon calegnya. Nah, itulah yang sebenarnya harus kita angkat ya sejak reformasi ya. Kenapa setiap ya kalau kita lihat ada partai-partai yang sampai 12 calegnya sementara kursinya cuma 2, itu kan kelihatannya buzzernya terlalu banyak ya. Sehingga ya kalau kita lihat aja Grace Natali kan, mungkin dia dipilih sebagai calegnya cukup tinggi dia kan di DKI 3. Namun partainya 4% harus nembus, kalau nggak bisa jadi DPR dia. Atau yang kedua mungkin karena dia dipilih juga mungkin orang milih partainya sehingga masuk ke namanya dia, sementara caleg yang di DKI 2 itu juga banyak lagi calon lain gitu kan ya, jadi yang nggak berimbang gitu, jadi tidak demokrasi. Bagaimana sistem KPU ini kan tidak menyediakan bukunya dulu ya, sebelum mereka harus bikinin buku dulu ya gitu ya, bimbingannya kan, sehingga bimbingan ini bisa direvisi sebelum terjadi pemilu. Nah, dan itu tidak dilakukan yang independen KPU Baswalu itu. iya, jadi beginilah, sejak demokrasi liberal ini dipraktekkan di Indonesia yang tidak sesuai dengan sejarah dan budaya kita, inilah saya akan katakan memecah belah mindset bangsa ini. Kedua, kalau pemilihan-pemilihan di zaman yang dulu nggak ada money politik. Kalau sekarang ya, dari mulai pencalonan juga lah ya, masalah nomor 1, 2, 3, 4. Ya, itu dicari karena kedekatan, satu. Karena dia punya modal. Yang ketiga, dia lebih lama mengabdi di sana. Kenapa nomor 1 ditaruh dia?
nanti yang di bawah ini suara-suaranya bisa menyatu kepada yang paling besar. Itu prosesnya. Apakah itu demokrasi? Ya tidak, Caleg makanya itu. saya bilang demokrasi kita ini demokrasi abal-abal. Makanya kembalilah ke demokrasi zaman dulu. Loh, saya bisa ditunjuk sebagai utusan golongan. Saya punya kemampuan untuk mengoreksi anggota DPR itu. Loh, saya punya pengetahuan, saya punya karakter, saya punya kompetensi yang saya dalami sungguh-sungguh dari sejak Letnan 2 sampai saya jenderal. Loh, semuanya ini masalah demokrasi, masalah memerintah negara ini adalah kepemimpinan. Bicara tentang kepemimpinan, all about leadership is character. Kalau sudah karakternya memberikan nyogok, ya, supaya bisa terpilih, itu karakter enggak? Enggak karakter. Saya sudah pernah 2 kali Pak caleg, nggak bisa, karena saya nggak mau main duit. Walaupun saya tayangkan visi saya apa semua, nggak bisa. Riwayat hidup saya begini, sekolah saya selalu the best, nggak juga dipilih. Ya, jadi itu namanya bandarmologi ya. Jadi dalam pemilihan kita itu jangan harap demokrasi kita ini semakin baik. Tidak, percaya sama saya. Ya, tapi kalau pemilihan presiden beda dengan pemilihan caleg itu. Karena tapi ya kalau saya melihatnya karena sebegitu banyak calon setiap partai itu, mereka adalah buzzernya buat pemilihan presiden itu. Ya Padahal, itulah, kan tergantung kepada ketua partai. Pak Tobing, Pak Tobing, ya. Saya punya pemikiran begini, Pak Tobing. Bahkan dalam politik uang pun itulah bagian dari demokrasi, Pak Tobing. Kan orang bebas memilih, kan nggak ada yang naruh senjata di leher dia kan. Kamu kalau nggak milih Prabowo, kamu saya borok misalnya gitu kan nggak ada. Misalnya nih mau pileg nih, bagi-bagi duit yang banyak. Lalu gara-gara dibagi duit, maka rakyat memilih yang bagi duit. Ya itu kan terserah rakyatnya. Ternyata rakyat senang dengan orang-orang yang membagi uang dibanding dengan orang-orang yang baik. Atau ternyata rakyat lebih suka sama orang yang joget-joget. Ternyata rakyat senang sama orang yang ngasih makan daripada orang yang mau kasih internet. Saja Pak Tobing. Iya, kenapa? Setelah artinya itu, pendidikannya Pak Tobing, level like dislike orang ini di kepalanya dia berarti uang. Nah, itulah yang perlu kita edukasi. Jadi bukan berarti tidak ada demokrasi. Kalau saya yakin kok itu tetap bagian dari demokrasi. Menurut saya ya Pak Tobing. Kalau salah tolong dikoreksi. Iya, tetapi terlalu banyak kepala. Kalau lewat musyawarah perwakilan tidak begitu. Enggak, itu kan banyak kepala sekarang. Dan kemudian pemilih-pemilih ini persetan. Mau jadi anggota DPR, lu perhatikan, gua juga nggak pusing saya. Dan anggota DPR yang dipilih dengan uang, oh dulu kan saya kasih uang, sekarang kamu minta lagi. Mana ada? Harusnya dia membangun daerah yang memilih dia. Apakah semua anggota DPR turun tangan ke bawah? Enggak lah. Tidak. Bagaimana dia melaksanakan konstitusi? Bagaimana melindungi masyarakat di sana? Bagaimana apa semuanya? Sebentar saya ke belakang dulu ya. Pak, malam Pak Denny. Pak Denny. Malam Ibu, ya Ibu. Ya, tadi sebelum Pak Franslis itu ya, harusnya Pak Matias dulu loh Pak. Iya. Oh, karena susunannya beda, Bu Ellen. Di tiap handphone itu susunannya beda, Bu Ellen. Oh. Kalau di saya, kalau di host, kelihatan urutannya siapa. Cuma kan saya nggak bisa lihat. Kalau di setiap handphone, bisa beda-beda. Saya amatin gitu. Jadi memang kadang-kadang bisa kelompak gitu.
Soalnya saya lihat di laptop saya cuma 2 pertama itu, Pak Bir Banteng sama Pak Matias Asali. Oh, Makanya waktu dikasih ke Pak Francis sih, oh saya kaget gitu. hmm. Ya ini sambil nunggu Pak Tobing. Ini tumben nih siapa? Pak Amerika, grup Amerika nggak ada yang nongol nih tumben nih. Apa belum ini? Belum saatnya belum tiba kali ya. Grup Amerika ya. Saatnya belum tiba ini. Habis ini kali Pak. Unik ya, tapi ya ini memang kasusnya Pak ini Pak Teddy ini nongol di Pak Teddy ini ada nih Amerika nih. Luar biasa nih Pak Teddy. Kalau nggak ada Pak Teddy nggak ada lu nggak rame. Wah, katanya kan. Nah, nggak ada Pak Teddy nggak rame soalnya kita ini. Shalom Pak Pol. Shalom Pak Teddy, luar biasa. Di sana jam berapa Pak Teddy? Mana nih? Hilang Pak Teddy. Ini Pak Yosua juga nih. Pak Yosua 11.13 Pak. jam 1 siang ya? Enggak, jam 11.13 siang. 11 berarti beda 6 jam ya sama saya ya. Saya lebih dulu 6 jam. Oke. Jadi saya transport. Ya lanjut Pak Tobik. Yang Ya, merusak silakan. tadi. Pertanyaan selanjutnya. Jadi begini, dengan pemilihan secara langsung ini ya, jadi banyak kepala yang ikut campur tangan. Belum tentu kepalanya itu semuanya sama. Ya, dia punya karakter kalau memilih orang. Ya, itu tidak ada lah. Hampir semua saya bilang. Caleg-caleg itu pasti main money politik. Nggak ada. Makanya lihat, yang kepilih itu kan semua orang yang berduit. Orang yang bermutu-mutu banyak. Kita bisa cek. Ya. Bisa kita cek. Kan kita punya raport. Dari SMP, SMA, seperti saya lah. Ada raport saya, masih tersimpan itu. Berapa IQ-nya, ya. Dia punya sifat-sifat kepemimpinan, semua di psikologi itu. Ada rapotnya. Emangnya dikira yang masuk Taruna itu sudah semuanya sesuai dengan persyaratan masuk Taruna? Enggak juga lah, karena banyak jumlah yang dibutuhkan, tidak semuanya, tetapi yang memadai dimasukkan juga. Oke, izin Pak Jenderal. Apalagi yang- Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Iya, Ibu shalom. Ellen mungkin. Shalom Pak Tobing. Saya mau tanya Ibu Pak Ellen. ya. Ya, Kan ini judulnya Hormat Pak Prabowo PDIP kejang-kejang, dan juga mau melanjutkan yang kemarin tuh Pak, yang lagi tinggi-tingginya tuh Pak ya. Apakah PDIP itu, kan Pastor bilang PDIP itu yang berhasil, walau bagaimanapun berhasil mencegah Indonesia menjadi khilafah. Kan Pak Tobing bilang, enggak juga katanya gitu. Nah itu saya mau dengar kelanjutannya. Apakah PDIP ini layak untuk diapresiasi, sementara Islamisasi di mana-mana, gereja ditutup, dia diam saja. Jadi bagaimana itu penjelasan Pak Tobing? Itu aja dari saya Pak Tobing. Terima kasih. ya itu tidak komit dia. Jadi tidak konsisten. Katanya ideologinya Pancasila. Iya. Itu saya bilang, hanya di mulut saja. Malah kan saya bilang kemarin, yang merusak demokrasi siapa? Ya, Itu. PDIP, Ya, ya. merusak. PDIP juga kan. Iya. Pemilihan tidak langsung menjadi langsung ini siapa yang merubah? Dia. Tapi dia gagal, tidak pernah menang. Ya kan? Tidak pernah menang dari calon mereka. Kecuali waktu Jokowi kan. Oh iya.
hanya Jokowi. Ada. Megawati merubah itu. Pernah dia kepilih jadi presiden. Sampai kapok dia, saya nggak mau mencalonkan lagi. Saya pasti nggak kepilih. Makanya dicarinya orang. Dicarinya orang Jokowi. Ya kan, dianggapnya Jokowi ini bisa merubah. Ya kan? Makanya waktu Jokowi kepilih jadi presiden dari PDIP, suara PDIP nanjak loh. Nah, sekarang ini timbul permasalahan karena mereka mengajukan hak angket. Jadi Kan hak angket ini tidak berpengaruh terhadap pemilu, Pak. iya, Apa tapi pengaruh? hak angket itu bukan kepada hasil pemilu, tapi menjatuhkan mau Jokowi. memasukkan presiden. Ini ya, saya udah siapkan juga ini hak DPR untuk menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan. DPR dibekali 3 hak, yakni hak interpelasi. Ini dulu yang harus diapakan. Yang pertama ini, dia meminta keterangan. Ngerti nggak? Minta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Barulah masuk hak angket. Ya kan, barulah dia menyatakan pendapat. Jadi tiba-tiba hak angket. Nah, ya kan? Nah, hak DPR untuk melakukan penyelidikan. Menyelidikan silakan aja. Kalau untuk penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi Sekarang gini, Pak. kebijakan apa? Strategi mana? Nah, Mungkin dulu berhasil, Pak, mengkudeta Gus Dur lewat MPR. Nah, karena ya, berhasil, makanya sekarang dicoba diulang lagi gitu loh, lewat angket DPR. Kemungkinan kan begitu, Pak. Kalau yang pertama sudah berhasil, kedua kali kemungkinan berhasil juga gitu. oh lain kalau waktu waktu Pak Gus Dur. Gus Dur. Gus Dur itu tidak dipilih secara langsung. Iya, melalui MPR. Iya, dia memegang mandataris dari MPR. MPR waktu itu Amin Rais kan? Iya. Iya, diketok palu lah. MPR yang berhak. Nggak tanya dulu, nggak apa dulu. Pokoknya dibilang dia melanggar gara-gara bikin rencananya membuat darurat militer itu kan. Jadi Tidak. kalau dibilang PDIP itu yang menggagalkan tetap menjaga Indonesia dari khilafah, kurang tepat juga ya, Pak ya. Ya tidak. Karena semakin banyak daerah yang diislamisasikan. Ya. Dia diem aja gitu. Begitu ya, Pak Taufik? Mungkin begini Bu Ellen, memang niatannya menjaga Indonesia agar tetap Pancasila dan demokrasi, tetapi kemampuannya sudah berkurang. Mungkin begitu aja kali ya. Oh, ya, bisa keinginannya besar, tetapi semuanya udah nggak ada lagi. Kalah power ya. Karena terlalu sibuk dengan politiknya, bukan sibuk dengan cita-cita awalnya, tetapi dengan intrik-intrik internal mereka sendiri kan. Macam Demokrat kan, si SBY ini kan partai yang Demokrat, ya kan, capek dengan intrik-intrik perpecahan internal kan. Iya. Kalau saya rasa sih begitu ya, karena tadi yang Bu Ellen bilang, kalau sekali berhasil, mau yang kedua nggak bisa. Dalam teori marketing, kalau kamu sekali berhasil, yang kedua nggak bakal berhasil. Orang sudah tahu, dia harus ganti cara. Aturan mainnya beda. Sekarang begini, Iya, iya, aturan iya, mainnya momentumnya beda, harus ganti cara. Kemarin Bisa begini, dipakai nanti 100 tahun kemudian bisa dipakai, tapi dengan momentum yang sama, gitu kan?
Harus cari momentum. Marketing kan juga begitu kan. Iya. Sekarang Jangan kan pakai cara yang sama dua kali. sekarang, maaf ya, sekarang MPR nggak bisa menjatuhkan presiden. Dia sama kok statusnya sama lembaga DPR sama. Jadi, dah, habis. Nah, DPR pun tak Mau- bisa mau menjatuhkan ranking presiden. sih, Hmm. itu. Sip, Memang nothing kok. aturannya berbeda Lanjut. karena dipilih langsung, ya powerful lah si presiden ini kan. Ya sekarang kalau dibilang suara rakyat, suara Tuhan, kan itu persoalannya sekarang. Rakyatnya Jokowi yang memilih dia berapa banyak? Nggak bisa seperti tadi mewakili, nggak ada. Siapa bilang dia mewakili, mengatasnamakan itu namanya. Pertanyaannya Tuhannya siapa, Pak? Itulah makanya saya bilang. Nah, itu Demokrasi- pertanyaannya itu kenapa Jokowi pilih Maruf Amin, orang tua bangka udah tua gini nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa? Soalnya dia kalau nggak gitu dia nggak menang. Ternyata Maruf Amin bukan Jokowi yang milih, Pak. PDIP, Pak. Ya itu yang dipaksakan. Soalnya waktu Jadi itu bukan kan Jokowi. Betty. Jokowi nggak mau sama Maruf Amin, Pak. PDIP ternyata, Pak. Enggak apa-apa, waktu itu kan udah Betty, beda-beda tipis sama si Prabowo untuk ngebus ya harus ini Maruf Amin dimajuin padahal dia nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya Tetap, itu persekusi, Ah, makanya itu persekusi agama yang teramai ya zaman Jokowi sesi kedua ini banyak gereja ditutup, kebaktian iya, dibubar. makanya si Teddy mana itu? Makanya PDIP katanya ideologinya Pancasila. Pelaksananya nggak Pancasila kan? Dia malah Itulah. memilih wakilnya kan yang apa? Seperti apa? Sekarang contohnya lah. Waktu dia milih Yusuf Kala. Tahu nggak dia? Yusuf Kala itu kan termasuk alumninya Timur Tengah. Sama si Anies itu. Masih lupa. Jangan lupa lah. Kok gampang itu orang sekali. Taliban. Nah, Pak itulah. Tobeng itu Ya. si Yusuf Kala itu kan Taliban. Ya itulah aku bilang. Makanya. Jadi kita harus merhitungkan mengapa dia nggak berani nasional. Sekarang buktinya Prabowo nasional sama nasional. Iya kan? Udahlah, kita ini Ya. rakyat ribut di bawah, nanti di atas rangkul-rangkulan mereka itu. Makanya. Ya kita Oke, cuman Pak kita Gila. cuman bisa sembayangan berharap aja Pak Tobeng DPR Ya, isinya makanya. pelawak penyanyi Pak Tobeng pelawak itu Iya. si Komeng itu bisa masuk ke DPR tuh gimana coba? Nah, Itu itulah. Komeng tuh Pak Tobing menang tanpa bagi-bagi uang loh Komeng itu Pak Tobing. Cuman Iya. modal foto miring doang. Ajaib Oke. itu. Tapi dia memang sudah terkenal. Makanya Iya. pemilihan langsung ini lebih mengutamakan apa ya? Saya bilang lebih banyak yang populer daripada yang istilahnya tidak populer tapi mumpuni. Ya. Mumpuni. Yakinkah Anda dia tahu Pancasila, tahu dia Undang-Undang Dasar Konstitusi itu? Yang penting bagaimana menjabarkan konstitusi itu menjadi strategi, menjadi kebijakan. Ya. Nah, di buku saya nanti, Pak Paul, ini akan saya jelaskan semua. Mengapa konstitusi itu yang dijadikan landasan semuanya? Landasan berpikir, landasan bertindak, semuanya di situ. Karena saya bilang, gampang sekali sebenarnya. Cuman mereka nggak tahu. Ya, ada 5 tugas. Ada 5 perintah konstitusi yang harus dilaksanakan presiden. 1, melindungi segenap bangsa Indonesia. 2, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. 3, memajukan kesejahteraan umum. 4, mencerdaskan kehidupan bangsa. 5, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia mau menyusun program, menyusun strategi, dari melindungi segenap bangsa Indonesia itu, apa yang dilakukan? Bagaimana kebijakan, bagaimana strategi, bagaimana program melindungi segenap bangsa
dalam menghadapi setiap ancaman. Setiap ancaman militer, ancaman non militer itu dianalisa. Ada kemampuan menganalisa mereka. Dari mana ilmunya? Sekarang saya tanya. Dari mana? Itu dianalisa coba. Melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman militer. Oh, itu ada intelijen di situ. Siapa lawan? Siapa yang calon lawan? Siapa yang melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan? Loh, itu harus. Belum lagi ancaman non militer. Bukan kita barusan dia diserang wabah COVID-19 untang-panting semuanya. Menyangkut ke ekonomi, menyangkut semuanya. Ya, melindungi seluruh tumpah darah. Bagaimana sejengkal tanah tidak dikuasai oleh asing? Loh, sekarang tanah udah dikuasai oleh asing. Ya, ini siapa yang mengerti tentang itu? Menganalisa aja perlu ilmu yang tinggi loh. Sehingga dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi di akan datang. Punya ilmu nggak dia? Futurologi. Coba. Ini banyak. Jadi seorang presiden harus kompetensinya ini. Kalau dia tidak punya pembantunya, siapa pembantunya? Coba kita buka forum lah. Pembantu-pembantu ini tahu nggak dia? Tidak. Saya yakin lah. Saya bisa melihat bagaimana mereka menjabarkan program-programnya sudah tahu saya. Iya. Sekarang mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada nggak dengan kaitannya dengan melindungi segenap bangsa Indonesia? Jadi bagaimana kelima tugas itu saling terkait, saling berjalan bersama-sama. Nggak bisa satu aja. Melindungi segenap bangsa Indonesia diperlukan kekuatan manusia. Kalau manusia Indonesia ini stunting, kelaparan, bagaimana kuat melindungi itu? Memang 5 tugas itu tidak bisa berdiri sendiri. Cobalah. Contoh kemarin saya lihat bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari bahaya kelaparan, dari mati kelaparan. Kan Prabowo bilang apa? Saya melihat orang mati dengan mata kepala saya sendiri, mati kelaparan. Coba. Gimana kuat negara bangsa ini? Nah, sekarang saya melihat ini udah aneh. Ya. Orang yang di desa sana, yang kuat-kuat badannya, nggak bisa masuk tentara sekarang. Sulit dia masuk. Sampai 3 kali testing nggak masuk-masuk dia. Coba, kenapa? Kalau orang yang hidup di kota ini udah nggak begitu kuat. Bayangin aja, pergi naik mobil, ya kan, pulang naik mobil. Jadi sekarang udah nggak bisa lagi kita bayangkan apa kekuatan kita benar-benar kekuatan yang sejati yang kita tampilkan di negara ini. Saya kira belum tentu juga. Jadi bagaimana kita mempunyai sumber daya manusia yang hebat kalau makan aja masih kelaparan? Saya beritahu, Napoleon pernah bilang dulu, prajurit itu merayap di atas perutnya. Kalau perutnya kempes, nggak makan, bisa dia melaksanakan tugas. Itu aja lah. Kalau perutnya gendut, lebih repot lagi, Pak Tobing. Iya kan? Kalau tentara itu kan sudah diatur, nggak ada yang gemuk itu kalau di akademi militer. Bagaimana habis makan dia lari, ya kan? Ya. Contoh seolah sekarang pendidikan. Kemarin kan si Anies visinya pendidikan gratis. Kalau si Ganjar internet gratis. Si Prabowo makan gratis dan susu gratis. Ya kuncinya memang sumber daya manusia lah. Jadi kalau semua gratis, Pak Tobing, kalau semua gratis ya jadi komunis saja. Negara komunis semua gratis. Nah, iya, makanya kan kita membanding-bandingkan. Ideologi apa yang cocok kita pakai? Tapi kan dari komunis itu ada juga yang kita ambil.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan diambil dari ideologi komunis. Sama rasa, sama rata. Sama rata, sama rasa. Ya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu harusnya kan. Tapi itu kan satu sila saja. Cuman komunis tidak berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, komunis Cina itu sistem satu partai. Jadi mana yang lebih baik? Seperti kita ini, multi partai dengan satu partai. Ternyata 78 tahun negara kita ini masih banyak yang miskin. Seperti mereka dulu tidak, ya. Dia merdeka tahun 49. Saya mengikuti sejarah bagaimana militernya berkembang itu, pakaiannya masih pakai belacu, bukan seperti sekarang. Pakai belacu, bahkan diremehkan oleh Amerika. Setelah 50 tahun dia merdeka, ya ulang tahun emasnya, dia pamerkan semua kekuatannya. Wah, pening Amerika panik. Nah itu. Jadi kalau saya kuat, saya pura-pura lemah. Begitu ditampilkan kekuatan, pusing 7 keliling, panglima-panglima armadanya di Hawaii sana. Makanya sampai sebentar panglima armadanya dipindah ke jadi duta besar. Nah itulah. Sekarang Cina. Oke Pak Denny yang resign banyak Pak Denny. Oke.